Oke, beberapa minggu yang lalu keluar artikel dari NASA ya. NASA menemukan bukti terkuat kalau kehidupan di luar dari bumi itu ada. Cekrek, silahkan kasih lihat fotonya. Walaupun ini bukti cuman bukan proof ya, it's just evidence bahwa mungkin pada zaman dulu di Mars ada kehidupan mikrobial. Itu Mars loh. Mars itu tetangga kita loh. Bumi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, tetangga gitu ya. Kalian tahu kan alam semesta sebesar apa? Gak usah alam semesta deh, galaksi kita aja. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti ini ada 200, 300, 400 miliar bintang. Kita ada cuma satu bintang, satu solar system. Banyak banget. Dan di luar sana banyak banget planet yang mirip sama kita. Apa iya cuman kita makhluk hidup di alam semesta ini? Secara statistik kayaknya sih enggak ya. Kayak sangat tidak mungkin kita hanya satu-satunya makhluk hidup di alam semesta ini. Terus kalau begitu, where is everyone? Kemana mereka semua yang hidup di alam semesta ini? Oke, halo, nama saya Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI Engineer di Singapura. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Jadi nama aku adalah William, aku adalah seorang Business Development Manager di Australia. Dan aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Mari kita grab kopi kita masing-masing. Hari ini gua wine, udah mau jam 12, udah malam banget, besok kerja. And ayo kita discuss apa itu kehidupan di luar bumi ini dan apa itu Fermi Paradox. Salah! Apa? Ayo kita discuss tentang Fermi Paradox. Ya, kan kehidupan di luar juga ya. Ngopi merantau, merantau keluar bumi sambil ngopi. Sambil ngopi, sambil merantau ke luar alam semesta. Oh, oke. Sekarang kita mulai cerita dari apa itu Fermi Paradox ya. Ini adalah paradoks yang tadi saya sudah katakan, di mana alam semesta ini sangat besar secara statistik, hampir tidak mungkin tidak ada yang hidup di alam semesta ini. Kalau gitu harusnya alam semesta sebesar ini, tapi kita benar-benar nggak dengar apa-apa di luar sana ada makhluk hidup yang lain gitu. Pada suatu hari waktu project bom atom di Amerika, ada beberapa saintis yang terkenal, salah satunya namanya Fermi ya, di mana mereka lagi lunch, lagi ngobrol, lagi makan siang, terus mereka lihat newspaper, lihat koran, ada gambar UFO gitu ya. Terus saat satunya mereka mulai joking lah, bercanda, tunjuk. Dari situ mereka nanyain ya, alam semesta sebesar ini kenapa nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada evidence kalau ada orang lain di luar, sangat tidak masuk akal gitu ya. Jadi itu paradoksnya, dan di sini kita ada beberapa teori yang bisa menjawab paradoks tersebut ya. Semakin ke belakang di podcast ini teorinya semakin seram. Kita mulai yang dari pertama, kita is in dulu aja ya, jangan serem-serem dulu. Apa sih penjelasan kenapa kita nggak bisa lihat alien di luar sana? Teori pertama, teori yang kita sebut Dark Forest Theory. Jadi Dark Forest Theory ini apa? Ini seperti, bayanginnya kayak gini ya, setiap peradaban di alam semesta itu kayak pemburu di hutan yang gelap ya. Mereka nggak tahu siapa yang ada di luar sana ya. Dan apa lebih aman kita diem? Atau lebih aman kita teriak-teriak di tengah hutan yang gelap? Saya ada di sini. Nanti mangsa yang singa semua dateng lah gitu kan. Bumi kan teriak-teriak ya. Kita sampai ngasih sinyal ke Mars, sampai ngasih sinyal kemana-mana. Kalau ada yang di luar sana tolong bales sinyalku. Nah makanya sekarang dengan adanya teori ini, apakah apa yang kita perbuat ini bijak ya? Kita teriak-teriak pakai frekuensi radio gitu. Oi, aku ada di sini. Oi, carilah aku ada di sini. Kalau kita lihat sejarah manusia ya, manusia aja gitu. Manusia itu sejarahnya sangat-sangat pendek dari seluruh sejarah kehidupan di bumi ini ya. Dari sekecil sejarah manusia ini, nature-nya manusia secara insting kita mau berekspansi, membesarkan teritori gitu ya. Kita ketemu daerah baru, ambil, claim. Ada orang yang sebelumnya tinggalkan, baik. Ada orang-orang native, baik, bunuhin semua, kita berantem perang demi dapat kekuasaan dan daerah gitu ya. Harusnya kalau ada makhluk pintar di sana, kayaknya secara insting mereka juga semua mau memperbanyak diri ya, mau nge-prioritize survival mereka makin banyak, mereka mau cari lahan yang baru. Secara insting harusnya mereka lihat ada planet yang bisa sustain life, mereka bakal kayak kita ambil planet ini gitu ya. Jadi dengan logika seperti itu, sebenarnya mungkin
orang-orang yang udah cukup alien-alien di sana yang udah cukup pinter, yang udah mengerti logika ini, mereka lebih mending daripada cari ribut, ketemu orang nanti diserbu, mending kita diam aja deh gitu. Biarin orang lain berantem, yang penting mereka nggak tahu kita ada di sini. Ini kita sebut dark forest theory ya. Soalnya kita nggak tahu di luar sana tuh makhluk-makhluknya ramah atau predator yang diam-diam ngintai gitu, ngeliatin kita, oh ini bisa sustain life, ayo kita serbu gitu. Jadi pilihan yang paling aman, apakah kita bener ya, dari hampir 100 tahun loh kita udah mancarin sinyal radio kemana-mana, kayak oh aku ada di sini teriak-teriak gitu. Dan kalau ada alien yang pinter di vicinities radius 100 tahun light year ini, tahun cahaya, mereka bisa denger, oh kayaknya ada yang hidup nih di sini, ayo kita lihat, serang, terus kita punah ya, nggak tahu kan, mungkin semua yang berisik udah pada punah semua, makanya semuanya diam sunyi. Apakah alam semesta ini sangat sunyi karena itu tanda kalau kita ini harusnya sunyi juga gitu? Mungkin harusnya begitu. Serem nggak? Nggak terlalu sih. Belum ya. Soalnya kalau misalnya kita mencarin, oh ternyata ini sinyal primitif. Sinyal primitif ada kemungkinan manusia kan radio frekuensi travelnya ya nggak secepat itu juga ya. Radio frekuensi kan, radio itu electromagnetic wave ya, jadi ya travel secepat cahaya, dalam kecepatan cahaya. Meskipun light year itu berapa tahun nyampainya ke galaksi lain atau ke bintang lain atau ini atau itu. Oh, nggak bakal nyampe dalam miliaran tahun. Nah itu dia besar. Makanya kalau misalnya galaksi itu pencar, oh ini tuh sinyal udah primitif, sinyal yang diterima sama aku itu sudah outdated. Jadi kalau misalnya aku serbu ini orang, ada kemungkinan ini juga preparationnya lebih lagi, soalnya mereka sudah bisa menemukan radio frekuensi, adalah yang abad-abadnya sudah menengah lah, belum terlalu advance kayak mereka. Cuman kita juga punya teknologi kayak nuklir. Kita nuklir negara mereka, kita nuklir planet mereka juga kan jebret, hancur mati lah mereka semua. So they don't really approach us because ya mereka juga hati-hati. Dan radio frekuensi yang kita pancarin itu antara kita overconfident, ayo sini serbu kita biar kita bisa nyerbu planet mereka lagi, atau kayak gimana teknologi kita sejago itu ya, ayo kita serbu kita. Kalau mereka bisa datang serbu kita ya, teknologi mereka jauh lebih tinggi dari kita. Ayo sini serbu kita ya, kita mati lah. Mereka overthinking, itu yang mereka juga pasti punya lah pemikiran begitu. Wah ini orang mentang-mentang ayo sini ya, ada kemungkinan dibanding kita yang jalan ke sana ya jauh-jauh, nemuin satu galaksi, nemuin satu planet dan lain-lain, kenapa kita nggak ngomong sama mereka, hello kita di sini, mereka yang datang ke kita, terus kita yang datang lagi ke mereka, we can pinpoint them like ya, langsung kita datang ke mereka, caranya gimana, teknologinya belum ada. Ya emang kita kan belum ada, cuma mereka pikir kita udah ada, dan kita nggak mau susah nyari mereka satu-satu. Makanya mereka nganggap kita sebagai predator, bukan sebagai prey. Itu. Nah itu teori pertamanya dark forest theory, di mana hutan ini sangat gelap, dan kita dari 100 tahun yang lalu kita nyerain obor gede-gede di hutan gelap ini buat nyari ada orang lain nggak, halo kalau ada predator di luar sana. Biasa yang gitu kan predator ya, yang nyalain obor halo. Jangan-jangan nanti kalau ada predator lihat kita, predator nyalain obor juga biar kita datang gitu. Ada siapa itu? Terus kita penasaran, kita dimakan gitu kan. Nah itu teori dark forest. Sekarang kita teori apa? Black forest. Dark forest theory. Oh iya, Black Forest. Enak dong Black Forest. Lucu. Sangat lucu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.